Selamat pagi peserta didik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa Bapak mengajak kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa kurang satu apapun. Oke, untuk hari ini pertemuan kita masih membahas tentang karya tulis ilmiah, tapi ini adalah pertemuan terakhir untuk karya tulis ilmiah. Sebelum nanti ada penugasan yang nanti akan dikolaborasikan dengan pelajaran sosiologi. Ya, jadi nanti kontennya, isinya untuk kelas IPS itu dari kelas sosiologi, sedangkan formatnya dari format laporannya, format makalahnya, atau kayak karya tulis ilmiah yang berjenis makalahnya nanti itu akan diambil dari yang sudah kita pelajari. Jadi nanti satu kali membuat proyek itu ada 2 penilaian untuk pelajaran bahasa Indonesia dan sosiologi. Ini untuk kelas IPS. Memang sudah ada bukan perjanjian ya, memang sudah ada kesepakatan antara guru bahasa Indonesia dan sosiologi, karena materinya sama, kenapa tidak satu kali kalian kerja untuk 2 penilaian, gitu kan? Itu untuk nanti kolom ulangan hariannya. Jadi memang harus dikerjakan dengan baik. Makanya ini juga berlangsung panjang pertemuannya. Seharusnya kita lebih singkat dari ini ya untuk karya tulis ilmiah. Tapi memang harus dipelajari secara detail. Kalian sendiri sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari karya tulis ilmiah. Nah, untuk hari ini Bapak akan memberikan bentuk langsung dari karya tulis ilmiah. Kebetulan karya tulis ilmiah yang Bapak ambil ini adalah skripsi ya. Skripsi yang Bapak buat, karena formatnya masih bisa dibilang up to date atau terkini ya, karena bentuk dari karya ilmiah itu, aturan-aturan yang sudah ada itu baku, mau ditulis di universitas manapun dia sama. Akan tetapi ada beberapa peraturan-peraturan kecil yang tidak ada di ya mungkin ada ahli yang bilang caranya harus seperti ini, yang satu ahlinya bilang caranya harus seperti itu. Tinggal nanti instansi-instansi tertentu itu bersepakat untuk membuat dalam bentuk seperti apa. Nah, contohnya kalau Universitas Tanjung Pura harus buatnya seperti ini. Nanti Universitas Negeri Malang harus buatnya seperti itu beda sedikit saja. Tapi dasarnya sama. Misalnya cara pengutipan, kita tidak menggunakan cara yang berbeda. Kita gunakan cara pengutipan yang dipakai di Indonesia gitu. Kecuali nanti misalnya kampusnya kampus internasional. Kalau kampusnya internasional biasanya cara pengutipannya agak berbeda gitu. Tapi itu bedanya pun tidak terlalu banyak, karena toh cara penulisan ini ahli-ahli itu mengutipnya dari luar negeri gitu. Ya, contohnya saja daftar pustaka. Kenapa namanya harus dibalik? Namanya dibalik karena nama keluarga itu dihormati di luar negeri ya. Tidak seperti di sini biasanya nama orang tua itu jadi mainan, dan itu sebaiknya tidak ya, karena kalau disebut nama orang tuanya harusnya bangga gitu kan. Begitu juga di Eropa itu kalau nama orang tuanya disebut dia bangga, makanya kalau dalam penulisan karya tulis ilmiah itu dimulai dengan nama keluarga terlebih dahulu. Itu kita masukkan ke sini, walaupun tidak semua nama Indonesia itu diakhiri dengan nama keluarga. Contohnya kayak nama Bapak sendiri Muhammad Ibnu Shina. Shina itu bukan nama keluarga Bapak, tapi itu satu kesatuan nama saja gitu. Ya, oke, kita mulai saja. Bapak memberikan format ini untuk dipelajari. Nanti format ini yang dipakai untuk laporan dari sosiologi itu, ya, pelajaran sosiologi itu. Formatnya kita ambil dari bahasa Indonesia, konten atau isinya nanti itu akan disesuaikan menurut pelajaran sosiologi nanti. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari peningkatan kemampuan. Ini cover ya. Ini satu cover skripsi. Ini skripsi yang Bapak tulis dulu. Materinya juga sudah berubah ya. Ini kurikulum lama ya. Belum menggunakan kurikulum 2013 seperti yang kita gunakan sekarang. Jadi masih ada pelajaran yang namanya unsur-unsur bentuk puisi ya, dengan teknik make a match. Nah, ini judul dituliskan, ini cover ini paling atas
paling atas ini dituliskan judul terlebih dahulu ya. Banyak yang menuliskan di atasnya itu makalah atau laporan atau yang lain-lainnya. Sebaiknya, nah ini juga tidak ada, sebenarnya tidak ada aturan baku, tapi harus disepakati di satu instansi. Nah, dalam bahasa Indonesia sebaiknya dituliskan seperti ini dulu ya, peningkatan kemampuan, ini judul dulu, ini susunannya saja ya. Peningkatan kemampuan memahami unsur-unsur bentuk puisi dengan teknik make a match pada siswa kelas 10 semester 1 SMA Tunas Bakti tahun pelajaran 2009-2010. Oke, perhatikan formatnya, dimulai dengan judul terlebih dahulu. Baru ini jenis. Kalau laporan-laporan, kalau makalah ya makalah, kalau skripsi ya skripsi, kalau disertasi ya disertasi. Oleh cukup dituliskan seperti ini, Muhammad Ibnu Sina, kemudian ini NIM ya, nomor identitas mahasiswa Bapak Muhammad Ibnu Sina, boleh dituliskan seperti ini, tapi nanti kalau kelompok nanti bisa diubah jadi di sini. Jadi di sini 1104022. Nah, misalnya nama kelompok keduanya adalah maybe F. Misalnya seperti ini ya. Tapi ini diratakan sehingga jadi rapi seperti ini. Nanti F-nya harusnya sejajar, J-nya juga harus sejajar dengan M itu nanti. Ya, karena nanti mungkin penugasannya adalah kelompok kan. Penulisannya harus seperti itu. Oke, Bapak kembalikan nih, saya yang skripsi Bapak ini. Seperti ini, kemudian baru logo yang tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Ya, seperti inilah idealnya. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak 2010. Kalau sekolah kita berarti harusnya Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Petrus Pontianak, kemudian tahun pelajarannya tahun berapa? 2020-2021 atau disesuaikan ya. Nah, ini sudah bukan cover lagi, ini yang kedua. Ini sudah, nah ini diajukan sebagai syarat. Ini cover yang keduanya, tapi tidak perlu ya. Jadi perhatikan saja yang pertama ini. Kemudian setelah cover itu ada, sebenarnya ada lembar pengesahan, tetapi dalam penugasan ini tidak ada, jadi tidak diperlukan. Kemudian kita pindah ke kata pengantar. Nah, kata pengantar, perhatikan untuk keseluruhan mulai dari cover sampai dengan akhir nanti, itu harus menggunakan ukuran font yang sama. Jadi cover tidak boleh 14, 16, itu tidak boleh. Tetap 12, hanya boleh ditebalkan untuk menunjukkan angkanya ini ya. Jadi angkanya, huruf-hurufnya ini. Cuman boleh ditebalkan, tetapi ukurannya tetap 12. Ya, jadi tidak ada yang namanya kalau kalian bangga dengan nama kalian, kalian tulis ukurannya jadi 30 gitu. Itu tidak boleh juga ya. Kemudian ini kata pengantar. Nah, kata pengantar ini yang pertama tentunya ucapan syukur kepada Tuhan ya. Ini penjelasan ringkas isi dari skripsi ini ya. Ada bab 1-nya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, bab 4-nya apa, ringkas saja, tidak perlu berpanjang lebar. Kemudian ini juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Ini dosen pembimbing akademik Bapak ini Dr. Andes Inyoman Sena, sarjana hukum. Ini dosen pembimbing ya. Ini dimasukkan semua sampai pada boleh ini kepala sekolah di tempat Bapak mengajar dulu. Kemudian ini yang guru observasinya Bu Suratni. Kemudian boleh, ini biasanya berisi kedua orang tua, ada pacar, ada ini kalau memang membantu dalam pembentukan tugas ini. Kemudian ini ucapan permohonan saran dari pembaca. Kemudian seperti ini ya, Pontianak, bulan saja tidak perlu tanggal. Ini dibuatnya skripsi ini penulis koma. Kenapa koma? Diharapkan nanti ada karya-karya lain dari si penulis. Oke. Nah, ini kebetulan kata pengantarnya rusak ya. Seharusnya yang pakai format titik-titik-titik itu ya. Bapak coba bukakan sebentar daftar isi di sini.
Nah, di sini ya harusnya bentuknya seperti ini. Kalau dia bentuknya seperti ini, dia titik-titik. Oke. Nah, kata pengantarnya juga ini harus 12 ya. Ini judul namanya. Ini judul juga kata pengantar ini harus 12 dan di tengah, kemudian ditebalkan. Judul dan subjudul itu ditebalkan. Tetapi kalau sudah sampai sub-sub judul itu tidak ditebalkan lagi. Nah, ini nanti mungkin ini daftar juga. Kalian mungkin harusnya sudah tahu ya daftar-daftar ini. Kalau misalnya lampirannya lebih dari 1, silakan. Daftar gambarnya lebih dari 3, itu silakan. 3 atau lebih, silakan dimasukkan daftar gambar. Kemudian tabelnya banyak, lebih dari 3, ini masukkan daftar tabel. Ya. Jadi seperti itu. Ini harusnya titik ya. Mungkin Bapak berikan contoh satu. Kata pengantar. Wah, ini tidak bisa formatnya seperti ini ya. Nah, ini ditulis di Word, tapi kemudian dikonversi ke... Nah, dia yang seperti inilah. Tapi dia tidak manual membuatnya. Ini nanti mungkin Bapak tunjukkan di lain kesempatan ya. Membuatnya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi sejajarkan daftar isi 4. Ini seperti ini. Oke. Ini untuk kata pengantar. Kemudian abstrak. Nah, perhatikan abstrak di sini. Abstrak itu isinya adalah ringkasan dari keseluruhan penelitian Anda. Sehingga memang harus diselesaikan terlebih dahulu penelitiannya, baru kalian tulis abstraknya. Jadi kalau kalian belum selesai, abstrak itu belum boleh jadi. Jadi misalnya kalian membuat sebuah penelitian, laporan, skripsi, atau lain-lainnya, abstrak itu dikosongkan dulu. Kemudian misalnya kalian kerja dalam kelompok ya, makalah itu kerja dalam kelompok, pembagian kerja. Kamu bikin misalnya cover, kata pengantar, daftar isi, abstrak ya. Nah, abstrak ini harus menunggu gitu. Harus menunggu di akhir. Dan lebih baik ini didiskusikan semuanya, jangan dibagi tugas seperti itu. Kata pengantar, yuk kita buat sama-sama. Saya buat seperti ini, gimana? Yang diskusikan. Jadi bukan jangan dibagi kerja, gampang sekali yang buat cover, susah sekali nanti yang membuat latar belakang dan isi gitu. Itu tidak akan adil untuk membuat makalah kelompoknya seperti itu. Atau nanti saya bagian ngeprint saja. Jangan seperti itu. Kalau diskusi dalam membuat makalah, membuat karya ilmiah lah ya pada umumnya, itu lebih baik didiskusikan bersama-sama. Setelah itu dituliskan, dituangkan dalam bentuk yang rapinya. Nah, abstrak sendiri ini adalah ringkasan dari isi keseluruhan karya tulis kalian. Nah, ditulis seperti ini format dari Universitas Tanjung Pura ya. Ini nama Bapak jadi dibalik. Nah, ini yang Bapak jelaskan di bagian awal video tadi ya. Muhammad Ibnu 2010 peningkatan ini judulnya, skripsi dan seterusnya. Dibuat satu spasi dan dia harus cuma boleh 1 halaman. Nah, ini kebetulan karena ini Word yang diubah menjadi Google Docs sehingga tidak 1 halaman, ini lebih sedikit. Harusnya dia cuma 1 halaman. Ya, kemudian tetap harus 12 Times New Roman 12. Nanti itu kesepakatan ya. Ada kampus yang pakai Arial. Kenapa Arial? Kenapa Times New Roman bukan Comic Sans? Karena Arial Times New Roman itu lebih mudah. Jadi mudah dibaca, keterbacaannya tinggi. Jadi tidak ada kerancuan gitu antara satu huruf dengan huruf lainnya, perbedaannya jauh gitu. Itu kenapa Times New Roman ya. Biasanya Arial itu juga jelas, kemudian ada beberapa huruf lagi yang jelas yang memang boleh dipakai. Jadi bukan baku harus Times New Roman, tidak juga seperti itu ya. Nah, ini isi dari abstrak ini benar-benar dimulai ini, satu paragraf ini diambil dari latar belakang. Ini bab 1, kemudian ini bab 2, bab 3, kemudian sampai dengan hasilnya ini. Nah, ini dimasukkan dalam 1 halaman, abstrak namanya. Artinya adalah ringkasan. Oke, yang kelima ini masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, kebetulan Bapak pakai penomoran angka. Diminta oleh dosen, Bapak penomoran angka. Kalau bukan penomoran angka,
dia penomoran campuran, itu dimulai dengan A besar ya. Ini dia seperti ini, dan paragraf pertamanya harus menjorok di bawah L. Nah, ini juga harus paragrafnya menjorok ke dalam seperti ini ya. Ini permintaan dari dosen, jadi formatnya seperti ini. Nanti kalau ada penomoran baru satu. Ini penomoran campuran namanya. Dimulai dengan huruf, kemudian angka, huruf, angka, huruf, angka. Ya. Nah, kalau misalnya ada penomoran lagi setelah B ini, dia dituliskan di bawah L ini satu misalnya. Ya. Tapi tidak bold lagi ya. Kemudian kalau ada penomoran di dua ini ada sub lagi, itu pakai huruf yang kecil di bawah S ini. Ya, misalnya nomor 2-nya ada contoh lagi gitu kan. Dia kalau kita pakai penomoran ini berarti dia harus lebih dari satu, bukan kalau cuma satu itu tidak perlu penomoran. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada penomoran lagi, bagaimana Pak? Bisa kita pakai angka lagi di bawah A ini ya, tapi setengah kurung. Nah, seperti ini. 2. Pak, ini terpaksa ada penomoran lagi, Pak. Nomor 2-nya tuh ada contohnya lagi. Masih bisa. Ya, masih bisa. Seperti ini. Tapi jarang lah ya sampai bernomor-nomor seperti ini. Masih bisa kita tuliskan berarti A. Seperti ini. B. Seperti ini. Pak, saya masih mau kasih contoh lagi, Pak. Masih bisa. Di bawah K ini. Tapi dia terus-terusan menjorok ke dalam. Makin lama makin ke kanan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia penomorannya seperti ini. Supaya tidak membingungkan mana bagian yang mana. Itu tujuannya. Pak, wah saya masih ada lagi nih Pak. Masih mau kasih contoh lagi. Masih bisa. Kasih yang seperti ini. Sama dengan ini. Begini ya. Nah, tapi di bawah. Ini lagi. Nah, ini A. Kalau masih ada lagi nanti di bawahnya kita pakai kurung begini. Sambung lagi, kurung begini. Sambung lagi, kurung begini. Gitu. Ini penomoran campuran namanya. Huruf dan angka. Sub. Ya. Jadi dia jelas bagian mana yang masuk ke sub bab mana. Kemudian, nah ini yang paling banyak digunakan biasanya ini untuk skripsi ya, penomoran ini. Nanti kalau ada subnya bagaimana Pak kalau penomoran angka? Nah ini request langsung dari orang ya, seharusnya dia penulisannya 1.1.1 karena dia bagian dari ini gitu. Ini dirapikan. Kalau tidak ada format penilaiannya kita buat manual seperti ini mau tidak mau. Nah, begini. Karena ini 1.1 bagian 1 bab 1 bagian 1. Kemudian nomor subnya seperti ini gitu. Kalau yang keduanya bagaimana Pak? 1.1.2 itu penomorannya. Ini untuk masalah penomoran. Tapi jarang lah ya, kita udah sampai sub lagi nih. Kemudian dia harus semuanya di rata sebelah kiri kalau pakai penomoran seperti ini. Karena kalau udah penomoran kayak begini dia jelas mana yang bagian mana. Ya.
dia bagian subbab masalah ini, berarti 1/1 ini kita lihat di sini, oh ini bagian dari sini gitu. Ini sini. Nanti kalau masalah penelitiannya ada sub-subnya lagi, ini masuk lagi gitu. Ya. Jadi kalau ini misalnya rumusan masalahnya ada subnya lagi, kita mau tak mau tulis begini. Ya. Oke. Ini untuk bagian isi itu nanti bagian bab satunya itu dimulai dengan latar belakang. Seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, latar belakang itu adalah bagian dari alasan ya, latar belakang kenapa penelitian ini diangkat. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Nah, ini yang nanti berhubungan langsung dengan bagian isi. Kalau ini ada 3, biasanya isinya juga nanti ada 3. Kalau dia ada 2, berarti nanti isinya ada 2. Dan yang paling baik untuk rumusan masalah itu diawali dengan kata bagaimanakah. Mengapa? Karena kata bagaimana itu dijawab dengan penjelasan. Kalau kalian bertanya berapakah, nanti jawabannya hanya angka kemudian selesai. Jadi diusahakan pertanyaan dalam karya tulis ilmiah itu di rumusan masalah menggunakan kata bagaimanakah. Oke, ini ruang lingkup. Jika diperlukan batasan masalah ya, itu membatasi masalahnya apa saja. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan ini biasanya jawaban dari rumusan masalah juga, untuk mendeskripsikan langkah-langkah, mendeskripsikan hasil belajar, mendeskripsikan respons siswa. Manfaat, nah ini ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Biasanya makalah itu manfaat secara umum, kemudian manfaat secara khususnya. Umum itu untuk masyarakat luas, setelah membaca karya ilmiah kalian ini apa, yang khusus itu misalnya di lingkungan sekolah, untuk kalian sendiri itu makalah ini fungsinya untuk apa. Penjelasan istilah, kalau tingkatan karya tulis ilmiah sederhana belum diperlukan ya. Ini bab 2, kerangka teori. Yang kerangka teori ini berarti teori-teori yang berhubungan dengan kata kunci dari penelitian kalian. Nanti dimasukkan ke sini. Kalau Bapak itu ada unsur-unsur bentukan puisi, kemudian gaya bahasa, kemudian ini gaya bahasa ini dibahas semua, karena memang skripsi Bapak membahas tentang ini semua. Majas ya. Nah, ini sampai kemudian bab 3-nya metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu metode yang dipakai, metode penelitian yang dipakai. Ya, kebetulan Bapak meneliti, bukan hanya studi pustaka. Kalau studi pustaka itu tidak perlu dijelaskan sedetail ini. Studi pustaka itu cuma ngambil dari tulisan, ngutip, kemudian menyimpulkan. Ya, nah ini karena ini adalah penelitian tindakan kelas, maka bab 4-nya ada analisis data. Ini tidak diperlukan untuk nanti tingkatan kalian. Nanti kita sepakati lagi bentuknya seperti apa. Kemudian bab 5-nya penutup. Nah, penutup ini adalah simpulan dari hasil penelitiannya, kemudian simpulan, kemudian saran. Kemudian kita lihat daftar pustakanya, penulisannya harus seperti ini ya. Dimulai dengan nama orang, ini tersusun secara alfabet, makanya kalian lihat ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya sampai yang bawah disusun secara alfabet, bukan mana dulu yang kalian gunakan untuk kutipan kemudian kalian taruh paling atas, tidak seperti itu. Tapi dalam mengutip pendapat ahli, kalian silakan simpan dulu ya, simpan. Setelah simpan nanti disusun di sini secara rapi ya. Aminuddin, kemudian tahun terbit, ini nama pengarangnya, kemudian ini tahun terbitnya, ini judul bukunya dimiringkan, kemudian tempat terbit dan titik 2 penerbit. Ini buku ya. Ini juga buku, nama aslinya Khairul Anam, kemudian ditulis jadi Anam, Khairul, kemudian tahun terbit, judul, dan seterusnya ya. Ini buletin, Bapak ngutip dari buletin Pelangi Pendidikan, dan ini dan seterusnya sampai kalau dulu nih diunduh ya. Kalau dulu itu pakai diunduh, sekarang itu
lebih jelasnya itu diakses pada tanggal atau dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2009 misalnya. Ini masih sangat jarang kutipan dari internet karena pada zaman dibuatnya skripsi ini pengutipan dari internet itu masih terbilang belum diakui ya. Sekarang itu Wikipedia saja itu kalau kita ubah dalam beberapa menit itu nanti ada tim yang mengubah kembali gitu. Nanti disesuaikan dengan teori atau fakta yang ada di lapangan gitu ya. Jadi makanya sekarang Wikipedia pun bisa jadi sumber. Walaupun nanti di Wikipedia itu sumber kutipannya dari mana, itu yang harusnya diambil gitu. Bukan nanti kalau kita ambil dari Wikipedia semua daftar pustaka ini nanti Wikipedia semuanya ya. Nah ini semuanya kalau kalian sudah selesai menulis daftar pustaka, sudah kutipannya sudah dikumpulkan, masukkan ke dalam ini. Kemudian lampiran-lampiran, nah, ini ada lampiran RPP. Kemudian hal-hal yang perlu dilampirkan yang terlalu panjang untuk dimasukkan di dalam isi, itu silakan dilampirkan di sini. Jadi tidak mengganggu isi dari si skripsi ini ya, kalau skripsi, kalau makalah ya itu nanti. Ini lampirannya, lampiran observasi yang diperlukan pokoknya, nanti disesuaikan. Ya, semua lampiran. Nanti kalau kalian banyak tabelnya terlalu banyak sehingga mengganggu dari penulisan dari isi dari makalah kalian, lebih baik dimasukkan ke sini. Biasanya kalau udah lebih dari 3 tabel, masukkan ke dalam lampiran tabel, gitu, lampiran tersendiri. Foto juga begitu. Kalau kalian laporannya ada foto, silakan dimasukkan dalam foto, lampiran foto kalau lebih dari 3, sehingga tidak mengganggu jalannya. Kalau orang baca, itu tidak mengganggu. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Untuk hari ini tidak ada penugasan, tapi videonya memang sedikit panjang Bapak buat. Ini berapa menit ya? Sudah 27 menit. Nah, jarang-jarang Bapak buat lebih dari 15 menit ya. Tapi ini harus kalian cermati baik-baik. Nanti juga dalam penugasan bersama sosiologi nanti, mata pelajaran sosiologi, kalian bisa buka lagi untuk mengingat-ingat video ini ya. Jadi nanti satu kali mengerjakan proyek ada 2 penilaian. 2 penilaian itu untuk bahasa Indonesia dan sosiologi. Demikian dari Bapak. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Oke, selamat pagi. Tetap bersemangat.